gimana caranya agar genre ini satu punya tata kelola yang baik di provinsi-provinsi, dan yang kedua itu kolaborasinya tuh lebih kuat lagi. Semuanya pasti memiliki kepentingan dan keinginan untuk memajukan dan berdampak bagi daerahnya masing-masing. Tapi poin utama yang selalu saya garis bawahi, ya kita gotong royong bareng-bareng untuk membuat genre ini lebih akseleratif. Teman-teman sebagai ketua umum itu sebenarnya secara tidak langsung pasti punya privilege. Tapi balik lagi genre ini sifatnya kesukarelawanan, volunteerisme. Kalau ditanya teman-teman pengurus nasional itu dapat gaji nggak? Enggak, kita nggak dapat gaji. Bahkan sebagai ketua umum pun kita mendedikasikan waktu, kita mendedikasikan tenaga, energi, semuanya lah yang kayak tadi bilang. Apa yang kita dapat? Uang? Enggak, kita nggak dapat uang Jujur, genre Indonesia itu nggak punya dana operasional Hah? Kita nggak punya dana operasional. Kita nggak punya dana operasional. Ini jujur-jujuran ya, kita terbuka ya. Tapi pertanyaannya kenapa genre itu bisa seakseleratif sekarang? Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah pernah kita datangkan dan datang lagi waktu itu masih dalam tahap berjuang gitu. Berjuang untuk mendapatkan genre 1. Dan hari ini ternyata sudah genre 1 gitu kan. Mari kita sambut Bli Arya Aditya. Ya, Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Selamat ya sudah menjadi ketua umum terpilih sebagai genre nasional. Genre nasional, Forum Genre Indonesia. Forum Genre Indonesia. Gimana kemarin? Sebelum nanya kabar langsung dulu tanya gimana pasca apa bilang Munas atau Adu Jaknas gimana tuh? Ya sebenarnya kalau kita di genre itu kan memang mengedepankan musyawarah ya Beli ya. Jadi mengedepankan musyawarah, terus yang memilih itu benar-benar ketua-ketua provinsi. Jadi sebetulnya podcast kemarin dengan Bli Ngurah itu sama teman-teman Gema Bali juga membantu proses meyakinkan teman-teman ketua provinsi gitu. Jadi karena satu sisi viral, yang kedua di situ ya walaupun sebenarnya genre itu nggak terlalu bold ya kita bahas, tapi setidaknya ada beberapa pemikiran-pemikiranku tentang genre itu bisa terblow up di situ, dan beberapa klipnya kan juga kita naikkan kan, kita mainkan, dan akhirnya itu juga menjadi modal lah untuk teman-teman ketua-ketua provinsi mempertimbangkan gitu siapa nih kandidat yang pas untuk di kepengurusan berikutnya. Dan bahkan juga sebenarnya memang kalau di musyawarah kemarin itu tidak seperti musyawarah-musyawarah sebelumnya sih Bli. Jadi polarisasi nggak terlalu kuat lah. Maksudnya nggak yang terlalu pecah-pecah banget gitu. Karena mungkin aku adalah salah satu, kan ada 4 ketua umum ya, aku yang keempat sekarang. Dari 3 ketua umum sebelumnya hanya aku kayaknya yang memang terpilih dari musyawarah mufakat gitu. Jadi nggak sampai voting lah. Oke, itu yang pertama nih ya, menghasilkan ketua umum terpilih secara mufakat ya. Mufakat. Tidak sampai voting. Tidak sampai voting. Wah, kalau itu jelas. Berarti dalam arti udah clear nih teman-teman ketua-ketua provinsi nih melihat Arya nih kan udah clear dalam arti secara pemikirannya Arya udah ditauin gitu kan. Oh ya ini yang begini itu. Proses lobbynya udah selesai gitu. Oke. Itu sampai ini Bli, aku tuh buat buku. Buku itu sebenarnya isinya pemikiranku untuk genre ini 2 tahun ke depannya akan kemana gitu. Dan itu juga sih kayaknya yang jadi modal utama teman-teman ketua-ketua provinsi itu secara clear bisa ngelihat pemikiranku untuk nih organisasi. Karena kan sebenarnya kalau dari proses mekanisme pemilihan itu kan kita cuma punya waktu ya cuma 2 hari, apa yang kita ekspektasikan untuk bisa ngobrol banyak hal pada teman-teman ketua kan. Dan alhasil lewat buku itu ya bisa ngekelirin lah kalau misalnya teman-teman dari ketua-ketua provinsi itu bisa mengkuliti nih pemikiran-pemikiranku tentang genre ini apa gitu. Oke. Berarti buku tuh berupa pemikiran, visi misi, program dan segala macam. Lebih ke arah grand design sih. Grand design. Ini serius banget kayak Cakada ini kan. Cakada. Kayak calon kepala daerah ini kalau gubernur mau bikin visi misi dan program tuh dibukukan itu. Karena emang basicnya seneng nulis juga sih Bli, dan memang kalau dikaryakan lewat buku kayaknya lebih enak untuk dipertanggungjawabkan gitu. Jadi selama proses memimpin pun juga alhasil ada parameternya.
untuk bergerak nanti gitu. Iya. Waktu itu salah satu yang kamu tuliskan di di buku tuh, salah satunya apa? Misalkan program yang kamu akan jalankan ke depannya itu, misalkan kalau aku sih berharapnya ada yang kamu hire dari adik-adik yang berprestasi gitu. Ada nggak program-program seperti itu? Ya sebenarnya yang paling aku highlight itu ya Bli ya, sebenarnya melihat gimana sih peluang genre ini di masa depan. Karena kan sebenarnya hadirnya genre ini itu untuk membantu, kita nyebutnya terminologinya tuh remaja Bli. Oke. Ya walaupun memang kontekstualisasinya tuh ada anak muda, ada anak-anak gitu. Karena remaja itu kan usia 10 sampai 24 tahun. Dan itu belum menikah. Iya, gitu. betul. Kalau pemuda kan 16 sampai 30 tahun. Walaupun udah nikah, kalau masih di usia itu masih pemuda gitu. Kalau remaja tuh terminologinya kayak gitu. Jadi kita memang pengen membantu remaja-remaja ini untuk merencanakan masa depannya kan. Nah basisnya tuh 5 transisi kehidupan. Nah yang aku fokuskan sebenarnya adalah gimana caranya genre yang udah sebesar ini masanya itu di manage dengan baik gitu. Karena jujur masih menjadi PR dari ketum-ketum sebelumnya menurutku, dan itu juga dititipkan gimana caranya agar genre ini satu punya tata kelola yang baik di provinsi-provinsi, dan yang kedua itu kolaborasinya tuh lebih kuat lagi. Karena banyak juga yang bilang saking kita udah nyamannya dengan BKKBN, kita tuh lupa bahwa kita bukan hanya mitra strategis BKKBN, tapi kita juga mitra strategis stakeholder lain yang punya fokus pada isu-isu kepemudaan atau keremajaan. Dan bahkan yang pengen aku kejar banget sih Bli, itu kolaborasi internasionalnya lah. Karena sampai saat ini peluang dari teman-teman genre itu, karena kan organisasi anak muda yang bicara tentang isu kependudukan itu kan belum banyak ya. Nah genre ini di Indonesia menjadi salah satu yang terbesar dan juga paling vokal sebenarnya untuk ngomongin isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga gitu. Jadi eksklusivitas itulah sebenarnya yang jadi modal utama kita dan juga keunggulan kita untuk bisa lebih akseleratif gitu, baik di level nasional ataupun di jejaring internasional gitu. Karena sayang banget Bli, selama ini keberhasilan BKKBN dalam melakukan pembangunan keluarga dan juga orkestrasi kebijakan kependudukan, highlight ke genrenya itu masih kurang. Gitu. Padahal satu-satunya instrumen BKKBN yang membantu penetrasi ke anak muda itu cuma genre. Gitu. Tapi genrenya tuh nggak pernah ke highlight. Nah itu jadi PR kita di kepengurusan berikutnya lah, untuk gimana caranya membawa genre ini lebih akseleratif dan ya kita memperluas lah zona bermain kita. Nah kalau ngomongin yang berprestasi tadi itu juga jadi salah satu PR kami Bli di genre. Di genre itu nanti pada saat kepengurusan saya Bli, saya tuh pengen membantu teman-teman ya mungkin dalam wilayah genre dulu ya. Karena memang banyak banget Bli ternyata teman-teman kita yang di genre itu secara pendidikan itu masih belum beruntung gitu. Nah makanya memang kedepannya karena genre ini sudah punya alumni-alumni yang berhasil, alumni-alumni yang udah sukses, saya tuh pengen membentuk nanti yang namanya Ikatan Alumni Genre Indonesia. Iluni Genre Indonesia untuk wadah teman-teman alumni ini untuk berkontribusi gitu. Karena sampai saat ini Bli, alumni-alumni kita tuh kayaknya masih ya sampai kapanpun lah kita tuh nggak akan bisa lepas dengan genre. Nah wadah, kadang mereka tuh bingung wadah berkontribusinya tuh di mana. Nah harapannya dengan ada Iluni ini, teman-teman alumni ini bisa ibaratnya ya konteks marketingnya bisa menjual genre kemana-mana, atau bahkan mereka juga bisa berkontribusi dengan kekayaan yang mereka gitu disumbangsihkan ke genre, dihibahkan lah. Dan harapannya hasil hibahnya itu nanti kita bisa membantu teman-teman yang ada di daerah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Karena sebenarnya Bli, basis program kita tuh ada 5 Bli. Genre itu domainnya, kalau misalnya ini banyak yang nganggap genre itu domainnya hanya kesehatan tuh salah. Domain genre itu ada 5 sebenarnya. 5 itu berkaitan dengan transisi kehidupan. Karena kan tadi konsep besar genre kan membantu anak-anak remaja dalam merencanakan kehidupannya dan membantu mereka bertransisi. Nah 5 ini domainnya satu itu tentang kesehatan, udah pasti. Makanya kita banyak ngomongin cash pro, stunting dan lain sebagainya. Kedua itu tentang pendidikan Bli. Kita juga sebenarnya genre ini bertanggung jawab untuk membantu anak-anak remaja ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Karena kan masa depan nggak akan bisa kita raih kalau misalnya pendidikan aja masih
lemah dan rendah gitu. Ketiga itu karir beli. Ini domain yang juga menjadi tanggung jawabnya teman-teman genre. Dan ini juga sebenarnya jarang tersorot gitu. Dan ini juga menjadi tanggung jawab di kepengurusan berikutnya. Keempat itu ngomongin tentang kehidupan berkeluarga. Dan yang terakhir ini juga menjadi tanggung jawab kami tentang domain sosial kemasyarakatan. Jadi di genre itu nggak hanya ngomongin gimana kita nanti siap dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga ngomongin ketika nanti udah berkeluarga, bagaimana peran serta kontribusi kita di masyarakat. Itu sih. Ya ini nih. Berarti kan faktor pendidikan itu menjadi salah satu hal yang penting dalam mensukseskan remaja berkualitas gitu. Betul. Ya. Nah, berarti kan faktor pendidikan ada hal yang penting dan masuk dalam 5 transisi kehidupan itu ya. Nah, bicara soal ini juga tadi Arya tadi Arya sempat bilang soal tadi tuh dibilang Arya soal ini Arya apa aja tadi 5 tuh? Kesehatan, terus pendidikan, karir, masyarakat, keluarga. Kesehatan, pendidikan, karir, berkeluarga, masyarakat. Ya, domainnya. Yang berkeluarga ini nih. Kan kemarin kita udah pernah podcast sama Jayanta, Ketua Genre Bali itu. Ini nih aku dapat beberapa komentar di enggak sih di YouTube, di sosmed kita, di Instagram dan TikTok gitu ya. Berkomentar gini lah. Ada beberapa, enggak semua, ada beberapa 1, 2, 3, 4 akun lah. Dia bilang gini, gimana caranya seorang remaja membahas ke depan tentang keluarga, sedangkan dianya aja belum berkeluarga gitu. Iya betul. Nah itu kalau menepis hal-hal yang seperti itu, gimana cara genre ini mengungkapkan hal tersebut gitu, atau menepis bantahan-bantahan tersebut gitu, bahwasannya kalau nak Bali orangnya kan kok cikunin nganten kan mau bahas-bahas bahas keluarga, bisa nggak itu walaupun kamu sebagai ketum nasional ya? Kita bicara konteks Balinya dulu gitu. Bisa nggak itu diluruskan gitu atau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana gitu. Ini menarik Bli, karena kemarin juga aku baru aja diundang di Universitas Udayana. Nah itu acaranya Kemenpora sama BKKBN. Itu juga ngomongin tentang bagaimana anak muda harus mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Ada 4 narasumbernya ini memang udah berkeluarga dan juga memang punya pengalaman di domain masing-masing. Ada domain ekonomi lah, psikologi dan lain sebagainya. Cuman aku nih yang dari anak muda yang berbicara tentang perspektif bagaimana proses dan perencanaan itu. Kalau banyak yang bilang kita memang belum berkeluarga gitu. Jadi secara pengalaman, mungkin secara experience, secara praktikalnya memang belum bisa berbicara banyak terkait dengan orang-orang yang sudah berkeluarga. Tapi itu sebenarnya spirit yang kita bawa, bahwa apapun yang kita sampaikan perspektifnya itu memang perspektif perencanaan Bli. Karena kan di genre itu kita percaya bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang merencanakan hari ini. Nah, kita tuh nggak tahu di masa depan itu kita akan seperti apa. Makanya ada hashtag genre for better future. Genre untuk masa depan yang lebih baik. Tapi genre tidak akan bisa menjamin kamu punya masa depan yang baik. Itu semua tergantung pada dirimu. Jadi artinya bahwa untuk menepis bahwa kita belum berkeluarga tapi bisa ngomongin ngomongin tentang perencanaan berkeluarga, sama aja sebenarnya dengan logika lu belum pernah nyobain narkoba tapi lo sok-sokan ngomongin anti narkoba. Ya misalnya kayak gitu. Lo belum berarti harus dicipin kan. Poinnya di situ. Misalnya kayak lo kamu belum pernah nyobain free sex gitu, tapi kamu di mana-mana ngomongin edukasi free sex gitu. Misalnya edukasi tentang cash pro yang kita sendiri belum mengalaminya gitu kan, dalam artian orang yang kena diabetes misalnya nih, pelaku kesehatan kan dia nggak harus kena diabetes dulu untuk mencegah orang kena diabetes itu sendiri gitu. Jadi maksudnya adalah memang di genre itu semua perspektif yang kita sampaikan itu adalah perspektif perencanaan, proses menuju ke situ. Dan ketika kita anak-anak genre disuruh berbicara tentang bagaimana perspektif kamu terkait dengan pembangunan keluarga, tentu perspektif yang kita bawa bukan perspektif yang basisnya experience gitu, tapi perspektif yang basisnya kita ada dalam proses itu sekarang gitu. Makanya ketika kemarin pada saat di Udayana, yang aku sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu
bukan bagaimana misalnya merencanakan dan mengelola keuangan dalam kehidupan berkeluarga, bukan ngomongin tentang kedewasaan dalam misalnya parenting, tapi yang lebih aku bicarakan kepada teman-teman mahasiswa itu adalah aku ini sekarang lagi mempersiapkan itu semua loh, dan apa yang aku siapkan ini memang basisnya tuh kajian dan juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang sebelumnya gitu ya. Poinnya adalah memang di genre itu perspektifnya perencanaan, dan kita memang belum bahkan ada di level itu, tapi kita akan ada di level itu. Makanya untuk menyambutnya ya harus dengan merencanakan banyak hal gitu sih, Bli. Ini kalau ini enaknya ngobrol sama yang memang pemikirannya bagus tuh, enaknya begini nih. Penjelasannya juga mudah dimengerti gitu. Dan tadi aku ngutip dari Arya juga, aku pernah baca tuh, aku lupa tapi ada orang bijak mengatakan pengalaman terbaik itu adalah bukan pengalaman diri sendiri, tapi mempelajari pengalaman daripada orang lain, supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Ya. Masa kita harus jatuh di lubang itu? Kalau kita bisa melihat orang itu jatuh di lubang itu, kan jangan sampai kita jatuh di lubang itu kan itu. Sebelum kita jatuh kan itu. Jadi kita lihat dulu di mana orang terdekat atau orang lain itu jatuh, jangan sampai kita jatuh gitu. Pengalaman orang lain itu yang kita pelajari. Betul. Ini keren ini. Nah, gini ya Arya. Kan kamu baru terpilih ketua umum terpilih nih. Iya, betul. Per berapa hari yang lalu ya? Sertijabnya baru 2 hari yang lalu sih, Bli. 2 hari yang lalu? Ya, sertijabnya. Masih hangat nih. Masih hangat banget. Udah diserang di mana-mana. Masa? ya mungkin karena dinamikanya ya masih hangat, jadi kita nggak bisa menyenangkan semua pihak ya. Ada juga lah pihak-pihak yang mungkin belum terima gitu dengan apa yang terjadi sebelumnya ya, walaupun memang kesalahannya nggak di kita gitu ya. Cuman karena kita figur ketua umum yang baru, jadi serangannya adalah imbas-imbasnya dikit. Ya, aku kan aku pernah di organisasi juga gitu. Tahu lah apalagi tingkatan nasional tuh ya, kalau kita berperang pikiran sampai ke suara itu lumayan itu. Tekanannya tinggi, sudah adrenalin itu tinggi. Selama berhari-hari itu. Kemarin berapa hari adu jaknasnya? Kalau adu jaknas itu sebenarnya dari tanggal 17 sampai 21. Berarti 4 sampai kemarin 4 hari. Cuman sebelum itu ada munas kan. Beda nih ya? Beda. Musyawarah nasionalnya tuh mulainya tuh tanggal 16. Jadi pada saat adu jak mulai, munasnya tuh masih paralel di. Untungnya udah terpilih di musyawarah. Kalau nggak gitu bisa 3 hari 4 hari berlarut-larut. Ini oke. Ya mirip-mirip lah sama. Pelantikannya sudah? Pelantikannya nanti. Ini kan masih proses pembentukan kepengurusan. Oke. Berapa hari atau berapa waktu untuk membentuk satu kepengurusan tuh? Sampai di sertijab kemarin sih, kalau yang diatur memang 1 bulan sih, Bli. Ada waktu 1 bulan ya. Bulan Dan kamu harus seleksi orang-orang se-Indonesia nih. Se-Indonesia. Tapi kan udah biasa gitu. Di Menpora lo udah biasa ngadepin pemuda remaja kalau di Menpora kan pemudanya pemuda se-Indonesia, kamu udah tahu lah ini bibit unggul, ini kira-kira berpotensi bagus nih, ini pikirannya oke nih. Ini nggak omon-omon nih, ada praktika gitu kan. Iya, betul. Oke. Udah biasa, harusnya aman itu. Rencana nanti kapan pelantikannya di mana? Sebenarnya nih pelantikannya nih kita nggak tahu ya nanti di mana, tapi rencananya sih baru ada 2 tempat, antara nanti satu di Jakarta, satu lagi rencananya kita bawa ke Lombok. Tapi masih ini penjajakan. Oke. Bali kan, Bali udah ini soalnya. Udah tadi sertijab. Masuk pelantikannya di Bali lagi, nanti dibilangnya ini ketumnya orang Bali ya. Karena ketemu orang Bali dibawanya ke Bali terus gitu kan. Terpilih di Bali, pelantikan di Bali. Bali sentris. Oke. Berarti nanti pelantikan sekaligus rapat kerja. Ya, Rakernas ya. Oke, ya mirip-mirip lah. Ya. Oke. Nanti ke depannya Arya, kira-kira ini maaf ya agak tak lingkari sedikit gitu. Sebagai orang Bali nih, kalian sebagai orang Bali nih, dan kebetulan dipercaya memimpin Forum Genre Indonesia ya. Kira-kira apa yang Arya lakukan untuk Forum Genre Indonesia ini secara nasional dan terkhusus untuk berdampak kepada Bali juga? Karena Arya sebagai orang Bali nih, ada nggak hal-hal yang akan Arya lakukan ke depannya?
Yang selalu saya sampaikan sih Bli pada teman-teman ketua juga bahwa ketika kita udah ada di nasional, pengurus nasional, kita memang satu harus paham dulu positioning kita tuh seperti apa. Terus yang kedua juga pasti, yang ini udah pasti adalah menghilangkan kedaerahan kita gitu ya. Walaupun pada akhirnya semuanya pasti memiliki kepentingan dan keinginan untuk memajukan dan berdampak bagi daerahnya masing-masing. Tapi poin utama yang selalu saya garis bawahi, ya kita gotong royong bareng-bareng untuk membuat genre ini lebih akseleratif. Karena toh ketika kita dan mengakselerasi potensi genre, ya pada akhirnya yang kena dampaknya kan teman-teman remaja kan gitu. Jadi satu hal yang ingin saya lakukan ke depannya memang ingin membenahi dulu lah tata kelola di genre ini dan bagaimana caranya untuk tetap menstimulus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman provinsi gitu. Jadi memang gotong royong itu jadi prinsip yang selalu aku gaungkan sih Bli untuk di kepengurusan berikutnya. Terus yang pertanyaan kedua terkait dengan Bali, ya seperti yang tadi aku sampaikan, dimanapun kita berada, ya walaupun kita menjadi pengurus nasional gitu ya, atau bahkan menjadi diamanahi untuk memimpin, ya pasti ada keinginan untuk tetap berdampak di provinsi sendiri gitu. Apa yang akan saya lakukan dengan Bali pasti sama dengan apa yang saya lakukan pada provinsi-provinsi lain gitu. Ya, karena pada akhirnya kan amanah yang diberikan ini kan bukan dari Bali aja, walaupun kemarin Jayanta yang paling speak up ya dari genre Bali, tapi pada akhirnya memang kepercayaan ini dapat dari berbagai atau bahkan dari 34 ketum-ketum provinsi yang lain gitu, yang artinya bahwa apapun nanti yang saya lakukan di Bali itu juga yang akan saya lakukan di provinsi-provinsi yang lain. Poinnya adalah satu hal yang ingin saya perjuangkan itu bagaimana caranya, satu, teman-teman genre provinsi ini selalu terdengar gitu suaranya. Karena memang dengan genre yang ada di semua provinsi ternyata tidak semudah itu. Orang mungkin melihatnya sederhana ya Beli ya, mendengar keresahan gitu. Tapi ternyata banyak teman-teman ketua provinsi yang masih menyayangkan aspirasi-aspirasinya tuh nggak sampai lah di nasional. Jadi hal pertama yang mau saya lakukan ya tentu menjadi pendengar yang baik dulu lah buat teman-teman ketum-ketum provinsi ini. Apapun keresahannya, apapun yang bisa kita bantu di nasional itu yang nanti akan kita lakukan. Terus yang kedua ya lebih aktif aja untuk melakukan penetrasi. Dan selama ini ternyata mindset yang mau saya ubah itu adalah begini. Pengurus nasional itu kan sebenarnya upayanya dan tujuan utamanya adalah mengorkestrasi kebijakan untuk ada di daerah. Nah, artinya kolaborasi ataupun movement apapun yang dilakukan oleh teman-teman nasional, keberdampakannya itu harus dilakukan di daerah. Selama ini mindsetnya itu masih salah Beli. Selama ini tuh mindsetnya adalah ketika pengurus nasional berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pusat yang menikmati dan juga dalam quote and quote yang melaksanakan secara teknis, itu masih pengurus nasional sendiri gitu. Jadi makanya saya ingin memperkuat lagi positioning dari pengurus nasional itu adalah untuk mengorkestrasi dan menjadi komunikator kebijakan-kebijakan di pusat yang bisa dilimpahkan di daerah dan atau di provinsi gitu. Karena saya yakin keberhasilan pengurus nasional bukan dilihat dari apa movement yang udah dilakukan oleh pengurus nasional gitu, tapi keberhasilan dari pengurus nasional itu adalah apa yang sudah bisa dilakukan oleh teman-teman daerah. Itu sih menurutku. Gitu. Oke, aku pernah ngalamin itu di organisasi. Iya kan? Ada teman-temanku naik satu tingkatan nih ke pusat nih gitu ya kan, tapi lupa sama rong telunya di daerah. Gitu. Nah itu, itu yang tak memang jangan sampai lah. Yang kayak gitu harusnya kan ini teman-teman istilahnya kalau di Bali kan bilang gitu, leluhurmu di sini di daerah sini nih gitu kan. Ketika kamu naik ke satu tingkat lebih tinggi gitu ke pusat misalnya itu. Harusnya kamu menyuarakan apa kepentingan yang ada di daerahmu gitu. Sampaikan ke sana itu. Kalau bisa bawa program-programnya ke daerah ini gitu. Hal kecil kan udah saya buktikan, Bli. Dulu kan pada saat saya kesini kan belum genre 1 kan. Nazar saya kalau misalnya terpilih di Bali, saya akan kembali ke podcast ini. Bentuk inilah komitmen kecil. Komitmen kecil tapi ya setidaknya Bli nggak anggap saya angkuh setelah terpilih. Oke. Sebenarnya gini, di podcast sebelumnya kita tuh ngobrolin banyak hal itu kan. Walaupun ya memang ya apa tidak
kayaknya porsi kita ngomongin genre itu 30-40% lah ya. Tidak lebih dari 50% gitu. Highlight aja di sana kita bahas soal apa namanya genre itu. Dan ternyata memang kebetulan jadi nih. Kita bilang aja kebetulan gitu ya. Kebetulan jadi nih. Nah, sebenarnya aku mau bahas yang 70% podcast kemarin kita gitu. Tapi rasanya tidak elok kalau udah tadinya ya. Ini aku jujur nih. Ini kalau Arya kalah nih jadi ketum nih, baru tak bahas tuh. Kita obrolin soal kondisi Bali hari ini. Karena udah ketum nih, ya kan si wajah ketum adalah wajah genre nasional nih. Betul. Jadi semeton harus kita tunda dulu obrolan itu. Obrolan kondisi di belakang layar terkait dengan Bali hari ini gitu. Harus banyak yang dibatasi, Bli. Sudah mulai ada apa istilahnya ya? Etika dalam memimpin organisasi sudah harus mulai dijaga itu. Kalau kemarin kan masih enak lah, banyak bisa bicara banyak hal. Dan kalau yang sekarang seperti katanya Beli Ngurah tadi, memang satu beban berat ternyata yang mulai aku pelajari adalah seperti kata Beli Ngurah tadi, apapun yang kita sampaikan itu ternyata jadi wajahnya genre gitu. Atau bahkan yang paling bahayanya kalau misalnya kita udah mengeluarkan statement apapun, itu pasti menjadi wajah genre Indonesia juga gitu. Dan sekarang pun juga mulai berhati-hati untuk main sosial media, mengeluarkan statement atau malah caption aja aku sekarang berkali-kali beli review. Ini ada nggak nih ya berpihak ke pihak manapun gitu. Itu sih hati-hati banget sekarang. Ya, postingan tuh udah harus mulai bukan dibilang gini ya, pasti sementon beberapa pasti akan bilangnya, terlalu munafik harus gini-gini menjaga apa namanya istilahnya jaga postingan apa segala macam. Harusnya pemikiran tuh dihilangkan gitu. Justru memang kita harus siapapun kita dalam posisi apapun kita memang harus memposting itu dilihat-lihat gitu dan jangan sampai jejak digital itu tertinggal yang kurang baik kan gitu. Oke. Nah, gini sebenarnya Arya ini terakhirnya. Ya, terakhir. Ya walaupun kamu tahu lah terakhirku ini banyak. Gini ada. Aku ini selalu bingung gitu, belum menemukan jawaban gitu. Kemarin itu aku ngobrol sama forum anak Dentim. Dia bilang usia anak tuh dari angka sekian, umur sekian sampai umur sekian. Habis itu ada tingkatan forum remaja dari umur sekian sampai sekian. Terus ada pemuda itu. Kalau yang aku belum terlalu tahu soal culture-nya genre ini bagaimana gitu. Kalau tadi kamu punya inisiasi ingin membentuk apa istilah iluni daripada genre itu. Sebenarnya batu loncatan teman-teman nih ketika selesai di genre ini itu pada kemana gitu? Apakah ada forum pemudanya yang mirip seperti genre atau memang langsung ke profesional atau bagaimana sebenarnya gitu loncatan daripada ketika sudah purna bakti di genre itu? Ya, ini menarik Bli. Memang selalu banyak dibahas sih dan ini juga mau saya luruskan. Ini kita ngomonginnya agak berat dikit ya Bli ya. Terminologi remaja itu sebenarnya adalah terminologi sosiologis Bli. Jadi kalau misalnya kita ngomongin terminologi biologisnya, remaja itu nggak ada. Karena terminologi biologis itu hanya ada anak dan juga pemuda. Nah makanya terminologi remaja ini digunakan secara sosiologis untuk mendefinisikan setiap transisi yang terjadi. Makanya kan kehadiran terminologi remaja ini pun juga didefinisikannya itu ada di tengah-tengah kan. Di tengah-tengah antara anak dan juga di tengah-tengah antara pemuda. Transisi anak ke pemuda dan transisi pemuda ke yang lebih lanjut lagi gitu. Nah, makanya definisinya tuh di 10 sampai 24 tahun. Karena basisnya tadi Bli, kita memang di genre itu ingin membantu anak-anak muda itu melakukan transisi kehidupannya. Makanya kenapa di usia 10 sampai 14 tahun itu menjadi salah satu segmentasi yang kita fokuskan? Karena di usia 10 sampai 14 tahun ini anak-anak itu mengalami masa pubernya, mengalami masa-masa emosional unstabilnya. Nah, kenapa kita juga menyasar 20 sampai 24 tahun? Ya karena pada segmentasi itu pemuda-pemuda ini sudah mulai akan melakukan transisi kehidupan berkeluarganya atau transisi kehidupan karirnya gitu. Makanya
Untuk mempermudah menjelaskan itu semua, makanya ada terminologi yang namanya remaja. Kenapa juga pada akhirnya ada yang menyebutkan remaja itu adalah mereka juga yang belum menikah. Karena balik lagi, basicnya adalah transisinya gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang udah menikah, udah melakukan transisi kehidupan berikutnya, udah nggak bisa disebut remaja lagi. Poinnya di situ. Jadi memang terminologi sosiologis. Terus yang kedua, kalau misalnya remaja ini setelah atau anak genre ini setelah di genre, batu loncatannya itu apa? Kebanyakan mereka-mereka yang sudah lulus di genre itu lebih banyak untuk melakukan karir karir atau enggak kehidupan berkeluarga gitu. Jadi jarang setelah di genre itu mereka ikut lagi nih forum-forum yang lain gitu. Makanya yang kita biasanya sering suarakan, level pertama tuh forum anak. Forum anak itu pasti arahnya ke forum genre. Nah, biasanya setelah di forum genre, karena memang kita di kepengurusan itu batasnya sampai 27 tahun biasanya setelah dari genre itu mereka udah berkarir, ada yang berkeluarga gitu. Ibaratnya alumni-alumni kita itu ke situ arahnya. Nah, makanya karena memang tidak ada ikatan lagi setelah ada di forum genre, itulah teman-teman alumni ini tidak bisa menghilangkan kegenreannya gitu. Sehingga saya memandang memang penting untuk ada wadah teman-teman alumni ini untuk tetap berkreativitas. Makanya tadi ada pencetusan Ikatan Alumni Genre Indonesia. Gitu sih Bli poinnya. Iya. Berarti memang karena memang di usia yang mepet itu ya. Maksudnya kalau kita bicara 24 tahun itu kan fresh graduate itu ya. Rata-rata kan di umur fresh graduate 22 itu kan 22, 21, 22 itu fresh graduate itu. Baru menjajaki karir tuh biasanya kan gitu. Karir lagi bagus-bagusnya mungkin di umur 24 gitu ya kan. Terus harus aktif berorganisasi lagi gitu. Kayaknya beda kalau kayak Arya nih, karirnya jalan, organisasinya jalan gitu. Waktunya kan habis di sana gitu. Harus siap untuk habis waktu untuk apa dibilangnya ya, self reward mungkin. Misalkan ini udah capek nih mau minggu mau quality time gitu kan, self rewardnya ngapain, beli apa, mau beli sesuatu atau menghabiskan quality time sendiri gitu kan, itu kan hilang jadinya kan. Rasa-rasanya itu yang aku dapat teman-teman sekitar itu, banyak orang juga ragu mau berorganisasi sampai panjang gitu atau komunitas, forum, segala macamnya itu karena kehabisan waktu untuk itu. Nah, makanya pertanyaanku adalah apakah apakah selesai di forum genre ini ada batu loncatan gitu? Ternyata jawabannya adalah memang belum ada ya. Dan akan membuat iluni itu ya, supaya adik-adik juga bisa dijangkau ya dan difasilitasi gitu ya. Karena senior-senior kita rata-rata jadi semua lah Bli, Astungkara. Makanya kita bilang genre for better future itu konkretnya memang rata-rata orang-orang yang lahir dari genre, itu ternyata jadi semua. Namanya kita ingin menjangkau senior-senior kita yang udah jadi lah. Nah, kalau terkait ini sebagai ketum nasional gitu, ada red carpet nggak sebenarnya kalau di BKKBN atau di kementerian apa gitu ya kan? Ini udah ketum nih, udah jelas ini loyalitasnya, pengabdiannya udah jelas ini gitu kan? Ada red carpet nggak? Nah, kan kita mau tahu nih kan di belakang layar, siapa tahu orang kemarin berapa kandidat? 3. Ada 3 kandidat nih merebutkan kursi ketum nih. Sebenarnya jaminannya apa gitu? Ada red carpet nggak gitu? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ini menarik. Pasti orang bertanya, nggak mungkin Munas itu sampai berdinamika itu tanpa ada embel-embel di belakangnya gitu. Sebenarnya kalau ditanya secara privilege itu sebagai ketua umum pasti ada. Ya walaupun lebih banyak menderitanya ya. Itu udah pasti kalau menderitanya lebih banyak. Kalau kata Simon Sinek kan leader itlas ya. Itu sama dengan menderita. Ya betul. Nah, artinya saya sebagai teman-teman sebagai ketua umum itu sebenarnya secara tidak langsung pasti punya privilege. Tapi balik lagi Bli, genre ini sifatnya kesukarelawanan, volunteerisme. Kalau ditanya teman-teman pengurus nasional itu dapat gaji nggak? Enggak. Kita nggak dapat gaji. Bahkan sebagai ketua umum pun kita mendedikasikan waktu, kita mendedikasikan tenaga, energi, semuanya lah yang kayak tadi Bli bilang. Apa yang kita dapat? Uang? Enggak. Kita nggak dapat uang Bli. Jujur, genre Indonesia itu nggak punya dana operasional Bli. Kita nggak punya dana operasional. Ini jujur-jujuran ya, kita terbuka ya. Tapi pertanyaannya kenapa?
genre itu bisa seakseleratif sekarang? Nah, itu ternyata ya karena orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang percaya sedang memperjuangkan nilai yang sama. Jadi makanya kalau misalnya di genre itu kalau orang-orangnya tuh idealis semua, Bli. Jadi jujur nggak ada orang-orang yang materialistis di organisasi ini karena nggak ada yang mereka dapat di sini. Gitu. Tapi dari kesukarelawanan itu, dari non profit itu, dari basisnya memang komitmen dan dedikasi untuk melakukan pengabdian, itulah genre itu semakin dipandang oleh lembaga-lembaga lain gitu. Karena kan intensinya nih ketika genre melakukan pendekatan, misalnya ke Kemen PPPA, ke Kemenpora, intensinya tuh atau logika dari kementerian itu ini bukan untuk minta-minta uang dan aktivis proposal nih, betul, bukan aktivis proposal, tapi memang purely ya udah kita bisa berkolaborasi di mana. Nah, itu sebenarnya menjadi privilege kita. Dan jujur kalau menjadi ketua umum di genre sebenarnya untuk di level sekarang akses kalau untuk dibilang ke BKKBN cukup kuat gitu. Jadi kita memang mudah akses misalnya ke kepala, itu tuh mudah banget. Tapi kalau misalnya akses ke kementerian-kementerian lain, ya tentu harus dilihat siapa yang menjadi ketuanya. Gitu. Tetap masih di situ. Nah, itu juga sebenarnya menjadi PR saya sih, Bli, untuk memperkenalkan genre ini ke stakeholder lain gitu. Karena sayang banget kalau kita udah sebesar ini tapi yang tahu masih circle-nya itu aja gitu. Jadi privilege-nya ya nggak ada sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan ketum-ketum yang ini ya misalnya OKP gitu ya. Itu kan privilege ke presiden jelas. Tapi kalau genre masih belum ada di level itu sih. Oke. Berarti clear nih semeton ya kan. Bahwasannya red carpet itu tergantung bagaimana kamu memimpin dan mengabdi membawa organisasi ini kan gitu. Betul. Itu baru dapat. Jangan belum apa-apa udah minta gitu. Nah, itu. Belum bekerja, belum berjuang gitu ya kan. Udah minta duluan gitu. Diuji lagi nanti kan sama stakeholder sama kementerian misalnya itu diuji kamu udah ngapain itu. Kan gitu nanti. Oke. Terakhir ya. Arya, terakhir mau berapa kali terakhir Besliung orang terakhir. Gak selalu sama aku dengan siapapun aku bicara. Aku minta pesannya. Tadi kita sudah bicara soal Munas kamu Munas Gente pertarunganmu di dalam dinamika kemarin tuh yang lumayan bahkan sedang dihujat nih ya. Sedang ada yang menyerang gitu ya kan. Ya tapi itu saranku tipis lah. Ya di-clearkan aja itu. Kalau nggak bisa di-clearkan yang menyerang tuh suruh kesini. Klarifikasi sini lo ya. Mau tanya lo kan. Mau gimana tuh. Bukan aku ngebela kamu nih. Mau tahu siapa tahu memang logis dia bicaranya kan. Tak serang kamu juga ya. Ampun. Itu apa dinamika yang lumayan hebat. Aku pernah merasakan kondisi Munas Kongres itu bagaimana itu. Berapa kali kita ikut kongres tuh memang dinamika itu dan adrenalin itu tinggi. Tensinya tinggi. Mau ngapain susah, tidur susah itu, otaknya berpikir terus, apalagi dengan jangkauan sebagai calon kemarin ya, dan akhirnya terpilih gitu. Jangan kan itu tim ses saya juga udah, kelayangan kepalanya atau apa, uyang-uyangan dah. Nah itu terus tadi kita sudah bicara soal terminologi anak, remaja dan pemuda itu ya, jangkauan segala macam sampai ke red carpet, keuntungan daripada menjadi ketum genre itu. Nah sekarang terakhir pesannya ya kepada anak-anak muda. Nah remaja mau anak-anak mau remaja mau pemuda, siapapun itu dimanapun itu mau dari suku apa segala macam. Kalau harapanku gitu kan, nanti siapa tahu kita bisa ngobrol lagi dan dibantu gitu. Ya kita Gema Bali sebagai jembatan lah, jembatan kepada anak-anak muda, remaja Bali yang memang mempunyai prestasi dan belum dilirik gitu kan. Nanti aspirasi kita, kemarin kan ada forum anak Dentim juga di sini gitu kan. Anaknya lu ketua forum anak Dentim tuh bagiku bagus ya. Karena dia juga mempunyai beberapa prestasi gitu kan. Dan dia nonton podcast waktu kita yang pertama ini gitu. Dia nonton gitu. Cuman tak bilang nanti ya kalau ada kesempatan. Aku juga lupa lagi ngabarin. Ya mohon maaf. Permana Dentim mohon maaf juga lupa lagi. Mau ngundang juga sebenarnya. Maksudnya tak temuin gitu. Siapa tahu ada yang kita bisa
abdikan bersama. Ya mau gimana pun rong telu kita adalah Bali, itu istilah leluhur kita Bali itu. Terlepas daripada jabatanmu sebagai ketum ya. Ini kita lepas dulu jabatanmu sebagai ketum. Itu kan kita ini adalah orang Bali itu. Ya kita harus bantu siapapun itu, mau keluarga dan semeton orang-orang Bali ini kan adalah keluarga kita juga gitu. Kita bantulah dan bisa. Aku ingat podcast pertama kita adalah kamu bilang untuk merantau, berani keluar dari Bali gitu, untuk menunjukkan bahwasannya orang Bali ini mempunyai kualitas yang memang tidak diragukan lagi. Nah kita harus tunjukkan itu nih, kita harus tunjukkan itu kepada nasional, bahwasannya remaja dan pemuda-pemudi Bali ini mempunyai bakat yang luar biasa secara pemikiran, kreativitas dan segala macamnya. Nah terakhir pesannya ya kepada semeton dan siapapun itu yang menonton ini Gema Bali ini, pesannya bagaimana untuk kedepannya? Ya Bli, ini yang terakhir nih ya, yang mau saya sampaikan itu Bli, genre itu selalu bicara tentang diri sendiri Bli. Genre itu bicara tentang diri sendiri, bukan bicara tentang orang lain. Jadi perspektifnya itu adalah perspektif personal sebenarnya. Makanya yang menjadi mindset genre, kalau misalnya kita narasikan dengan indah, itu tuh kita selalu percaya perubahan itu akan terjadi atau tidak akan terjadi jika kita menunggu waktu atau orang lain. Karena genre itu percaya kita itu adalah orang-orang yang kita tuju, kita itu adalah orang-orang yang kita tunggu gitu. Jadi makanya memang basis perspektif dari genre itu ya bicara tentang diri sendiri dulu sebelum bicara orang lain. Makanya kalau misalnya ada sebuah analogi ini Bli, untuk sebenarnya ini sebenarnya analogi yang selalu saya pakai untuk orang-orang tahu apa sih sebenarnya nilai besar yang dibawa oleh genre. Saya selalu bilang gini, kalau misalnya ada banjir bandang yang besar dan kita ada pada posisi banjir bandang itu, apa yang kita lakukan ketika dihadapkan pada dua opsi? Satu, kita menyelamatkan diri sendiri dulu dari banjir bandang itu, atau kita bersama-sama untuk nyelamatin orang lain juga agar kita bisa selamat. Kebanyakan orang itu pasti perspektifnya adalah, oh iya kita nyelamatin orang lain lah agar kita bisa selamat bareng-bareng gitu. Tapi di genre itu nggak berbicara itu Bli. Di genre itu pasti bicara tentang posisi yang pertama. Ya kita nyelamatin diri dulu sebelum nyelamatin orang lain. Kenapa? Karena balik lagi, itu bukan persoalan individualistis atau persoalan kolaboratif gitu ya. Itu tuh persoalan kita tuh selalu percaya ketika kita menyelamatkan diri sendiri dulu, potensi kita untuk menyelamatkan orang lain itu pasti jauh lebih besar gitu. Jadi ketika misalnya ada banjir bandang, kita nyelamatin diri dulu sendiri, kita akan punya banyak inovasi dan kita mungkin punya banyak jalan untuk bisa nyelamatin orang-orang yang udah tenggelam juga, maksudnya udah yang terseret arus juga. Itu pun juga kalau misalnya kita tarik pada kasus yang konkret, genre itu selalu mengajarkan jangan pernah ngomongin tentang anti narkoba, anti merokok gitu misalnya, atau misalnya anti pernikahan dini. Kalau misalnya diri kamu sendiri aja belum ada di posisi itu. Makanya saya tuh selalu bicara, saya nggak akan pernah berani mengkampanyekan suatu isu, mengedukasi orang mengajak orang ke arah yang lebih baik pada versi saya kalau misalnya saya belum ada di level itu gitu. Makanya atas dasar dari berbuat baik untuk diri sendiri sebelum berbuat baik pada orang lain, itulah yang membuat genre itu eksis sampai sekarang. Orang-orang yang ada di genre sekarang itu bukanlah orang-orang yang pada akhirnya ingin mementingkan diri sendiri dulu gitu. Karena orang-orang yang ada di genre, khususnya di kepengurusan forum, itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga yang dia lakukan sekarang adalah memperjuangkan untuk membantu nih orang-orang yang kita anggap masih perlu kita bimbing untuk menghadapi transisi kehidupannya gitu. Jadi itu mungkin yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa perubahan itu adalah kita gitu. Kita adalah jawaban atas apa yang ingin kita tuju. Mantap ini, tepuk tangan lu ini. Top. Ini udah bingung mau berkata-kata. Itu wih, mati kata nih. Wih, tadi sempat merinding nih dengar kalimat itu. Sebenarnya mau tak respon lagi beberapa hal itu, cuman kayaknya udah panjang. Udah panjang podcast kita. Iya.
Mungkin gini aja ya. Kalau memang nanti ada waktu lagi Ya. Dan ke Bali lagi. Karena kan Arya based on-nya Jakarta. Jakarta. Dan kalau memang ada waktu ke Bali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pasti itu, Bli. Dan aku selalu menyampaikan ini. Berapa kali kayaknya ini yang ketiga kali aku ulang nih. Kalau memang nanti ada kesempatan dan mohon dibantu ya. Bukan sebagai kamu sebagai ketum genre, Ya. sebagai orang Bali gitu. Jadi kalau ada adik-adik yang memang punya chance bagus untuk ditajamkan lagi pisaunya, gitu kan, di tingkat yang lebih tinggi gitu. Nanti kita saling-saling membantu ya. Karena aku nih ngelihat kemarin berapa bulan di Bali ini luar biasa potensinya. Sangat. Itu. Cuman ya itulah sedikit orang Bali yang memang yang sudah di tingkatan di nasional tuh melirik yang adik-adik yang masih di daerah di Bali ya. Sih sedikit itu yang melirik gitu. Semoga kita bisa membantu ya. Siap. Oke, terima kasih Arya atas waktunya. Sama, Bli. Sudah hadir ke studio Gema Bali dan semoga ketika sudah dilantik nanti sudah jadi ketum secara resmi ya. Resmi ya. WhatsAppku masih dibalas itu. Nah, lah, Bli Murah kan mentor. Ampun. Mentor kita. Ampun. Dan kepada semua teman Gema Bali, jangan lupa untuk di like, di komen, di share video ini dan subscribe juga ya itu. Karena pegal juga nih subscribers nggak naik-naik. Ya nah ini sedikit lah itu. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.